Tapi sekarang minta izin. Ya karena kalau minta maaf dulu baru minta izin agak kurang enak itu berantemnya. Jadi sekarang minta izin dulu. Kalaupun nggak diizinkan kita tetap beli. Oh ya, itu kirain apa? Kemarin karena acara Batak ya, jadi Fritz sama siapa Giovanni ya, Fritz sama Giovanni ya karena diundang jadi naik sebentar ke atas terus nyalamin disuruh nyanyi sama Bang Hotman. Sebenarnya itu udah ya karena abangnya Bang Hotman itu punya anak nikah sama kakaknya istriku, jadi memang masih ada keluarga. Jadi kita datang terus ya spontan aja nyumbang lagu, terus aku seneng lihat mereka. Ya mungkin pasti capek tuh karena pesta Batak tuh dari pagi sampai malam tuh, kalau diikutin semuanya itu pasti sangat melelahkan. Tapi kayaknya lancar karena aku nggak terlalu lama, karena aku juga ada nyanyi lagi di Mulia. Jadi aku habis nyanyi kita duduk sebentar makan terus langsung cabut. Ya nggak tahu ya, bukan Bang Hotman nggak seberapanya kayaknya segitu ya. Ya jadi kayaknya 2M kayaknya masih kecil lah buat dia. Cincin-cincinnya nggak perlu jual satu kayaknya. Ya kalau orang Batak yang penting kan bukan itu, bukan mewah-mewahannya. Kalau aku sih yang paling penting Fritz sama Giovanni jodoh, memang mereka udah cocok dan memang udah janji pengen nikah, dan ya kita doakan supaya mereka benar-benar langgeng sampai kakek nenek dan mereka bisa selalu saling mensupport. Itu aja sih, bukan acara gedenya atau gimana-gimana, yang penting acaranya diadati karena acara Batak tuh kan adat itu sangat penting gitu. Mereka bisa melewati itu, bisa melaksanakan itu, keluarga bisa datang semuanya. Nah itu yang udah paling penting. Pesta adat yang paling identik apa sih? Maksudnya? Sendiri pesta adat Batak itu paling identik dari apa nih? Pemakaian ulos kah atau apa? Ya banyak kan, kalau dulu sih acara Batak tuh sangat identik semua. Satu kematian, kelahiran, itu biasanya kalau dulu di kampung tuh masih zaman dulu bisa 7 hari 7 malam lebih, bisa bahkan 2 mingguan itu gondang terus. Karena mungkin keluarga ada yang jauh belum bisa datang hari ini, ditungguin sampai nanti datang semuanya gitu. Jadi semuanya spesial dan semua punya liturgis atau punya urutan-urutan acara yang memang harus diikuti. Itu yang membuat lama, kayak keluarga dari pengantin pria, pengantin cewek, paman semua harus ngomong, dan ya itu ada budaya tortornya, ada manortor, terus ngomong nasihat-nasihat buat mereka, dan itu panjang karena kalau dilompat-lompati ada juga sekarang disimpelkan gitu, tapi umumnya itu semuanya harus dilaksanakan secara adat gitu, jadi panjang biasanya. Kemarin gimana nih kan sama DP kan sampai joget pakai DP, heboh banget bayangnya. Ya, biasa aja karena udah beberapa kali duet sama, maksudnya beberapa kali udah kolaborasi sama DP, memang dia nyanyi begitu gitu. Jadi buat aku nggak ada yang ya DP dengan Bung Yudika boleh sedikit dong kemarin 10 tahun pernikahan seperti apa? Iya 10 tahun sebenarnya masih kerasa cepet ya, karena waktu itu nggak terasa sudah berlalu sangat cepat, dan hampir berapa ya 16 tahun sebenarnya kita bareng-bareng dari pacaran gitu, dan akhirnya kita udah bisa merayakan ke 10 tahun kita bersama, dan ya kita pengen selalu seperti ini, selalu saling support apa adanya. Kita nggak pernah jaim-jaim, mau makan di pinggir jalan, mau ngapa-ngapain, mau acara ulang tahun dirayain, mau enggak, kita tuh rock and roll. Jadi itu yang membuat kita tuh selalu apa adanya aja. Kita nggak mau di depan orang seperti apa, di belakang berbeda gitu. Jadi aku pengen Duma sama aku tuh bisa didoakan selalu saling menyayangi, membesarkan anak-anak kita, terus nanti sampai gede, sampai jadi orang yang bisa membanggakan dan juga disayangi sama orang banyak. Biasa dirayakan dengan apa atau masih Enggak, dulu sih masih sering banget harus kado-kado gitu. Sekarang apalagi kemarin ulang tahunku ya. Ulang tahunku kan ke-45, terus anniversary yang ke-10. Kayaknya udah kado-kadoan, kayaknya kita agak-agak sudah mulai
lebih simpel lah. Agak capek juga akhirnya kan, lebih pengen lebih simpel kita berdua atau bareng keluarga inti makan berdoa, nyanyi-nyanyi karena kita hobi nyanyi. Ya udah itu aja, sesimpel itu. Dan next aku udah minta istriku kalau nanti aku ulang tahun apa kita berdua aja pergi kemana, nanti mungkin berapa hari berikutnya baru kita makan sama keluarga gitu. Jadi berubah-berubah gitu, makin tahun kayaknya pengennya makin ini aja gitu, makin lebih simpel aja gitu. Kaju sering motoran sama istri, kenapa sih Kaju tahu awalnya? Nggak sering bener, baru sekali sebenarnya, baru sekali motoran ke Bima langsung jauh ya, karena Bima Lombok Sumbawa kemarin, karena aku kan sering main trail gitu, jadi aku pengen aku motorannya sama dia gitu, karena dia takut sebenarnya main motor karena nggak bisa bawa. Terus aku bilang udah kita nggak main trail, kita main turun kamu aku bonceng, cari motor yang kamu nyaman, nanti kita jalan. Udah gitu, aku bawa ke sana dan dia ternyata suka. Dan ya udah kemarin kita coba-coba untuk memulai kita San Morian. Kalau minggu lagi libur kita nyoba gitu, sebelum ke gereja kita pagi atau setelah gereja sore kita muter-muter Jakarta, karena kalau hari biasa kayaknya PR ya naik motor di Jakarta, di trotoar juga kayaknya ada motor jadi kayaknya dia bakalan kapok, jadi kita nyari yang mungkin weekend baru kita jalan-jalan. Berarti ketagihan dong bermotor Kak? Ketagihan peluk aku dari belakang karena 10 tahun berumah tangga dan udah punya anak, masih ada sempat quality time bareng nggak sih Kak? oh kalau itu selalu ya, kalau aku dari dulu aku bilang setelah nikah prioritasku tuh sebenarnya bukan karirku, tapi prioritasku itu keluarga gitu kan. Kalau karirku bagus tapi keluargaku berantakan, itu artinya aku harus koreksi karirku. Jadi aku lebih harus membenahi keluarga gitu. Jadi sekarang semua itu, makanya di kantor kan Duma yang pegang kantor. Kita bikin label juga, dia yang komisaris. Jadi dia yang atur jadwal, pokoknya biarin dia yang atur semua. Jadi kita lebih enak kerjanya gitu kan. Kapan kita mau free juga kita bisa atur, karena buat aku keluarga itu yang paling utama, karena yang menemani sampai tua nanti bersama-sama tuh ya istri. Jadi dari sekarang harus tetap saling menyayangi. Kak Mas ini sekarang udah bisa naik motor sendiri atau Belum, gimana sih? belum bisa dia dan nggak mau kayaknya dia. Oh, jadi Dia maunya dibonceng aja gitu. Ada nggak sih hal simpel yang dari Kak Judika berikan buat Kak Bima kayak menambah romantis? Aku tuh nggak romantis. Udah berapa tahun kayaknya diwawancara nggak berubah-berubah. Cuman kadang-kadang orang kalau aku nyanyiin, kayak kemarin ulang tahunku aku nyanyiin di depan dia gitu, katanya romantis. Buat aku kan biasa aja gitu, karena gue nyanyi kan buat dia tuh dari dulu udah biasa. Cuman kalau hal-hal yang kayak berbau beli bunga, beli ini tuh kayaknya bukan aku banget. Pernah aku bikin tuh rasanya agak geli gitu. Beli bunga terus mau ngasih tuh kayaknya dia juga kayak kamu kenapa gitu. Jadi agak-agak nggak tahu ya, nanti mungkin belajar, tapi sampai sekarang sih aku kado aja aku tanyain kamu mau kado apa, karena aku takut salah, ya udah kamu beli sendiri. kalau nggak kamu maunya apa aku beliin gitu. Daripada salah-salah takutnya nggak suka, jadi ulang tahunnya nanti jadi kayak ngerasa ulang tahun tapi kok sedih gitu, nggak suka kadonya. Jadi aku lebih suka nanya. Tipe-tipe cowok tuh macam-macam. Kalau gue tuh ya begitu, BTL, Batak tembak langsung. Apa? Ya memang saya eksekutor aja. Jadi tapi kalau koleksi motor sekarang apa aja sih yang dipunya? Enggak, trail aja, trail ada beberapa ya. Itu karena belajar aja dulu kan. CC rendah terus makin bisa mau naikin CC-nya. Terus yang standar kayaknya ini ya kan kita kerja capek ya, jadi aku bilang sama dia boleh nggak aku beli beberapa. Ini kan aku hobi karena ketawa-ketawa aja main motor, orang jatuh ketawa, mandi di curug kayak aku dulu di kampung kan mandinya gitu, nyari-nyari ke hutan, ke gunung gitu. Jadi aku happy gitu, bisa refreshing lagi semua kelelahan tuh. Akhirnya sampai 7 lah. Masih 7 motor, nggak nambah lagi, udah nggak boleh sama dia. Paling disukain apa 7 itu? Hah? Terabasan ya minimal sekali lah. Yang dapat izinnya cuma sekali sebulan. Kalau udah 2 kali nggak pasti. Jadi sebulan sekali, kalau misalnya sebulan ini enggak banyak kerjaan, bulan depan bisa 2 kali double gitu. Jadi hitungannya dapat izinnya cuma sekali sebulan. Gitu. Tapi kalau budgetin buat hobi motoran itu berapa sih Bang? Yang paling besar gitu mungkin yang udah pernah dikeluarin? Ada budget kayak gituan kan nggak terlalu, ini paling bensin ya. Karena bensin kan kita seharian juga di hutan, kita kan main di Hambalang. 50.000 paling gitu satu motor. Kadang-kadang kan kalau bawa tim ya kita kali berapa, kan aku kadang-kadang bawa anak bandku terus kru supaya mereka juga
refreshing gitu. Jadi ya itu aja aku bayarin, nggak terlalu ini lah, sekali sebulan paling bensin aja. Motor beberapa kita sewa, beberapa yang aku punya aku bawa aja semua. Apa Tapi yang kalau Kak Duma bikin sendiri pernah gampang marah nggak ini sih Bang? soal hobi motoran Bang Judika ini? Udah capek dia kayaknya marah. Awal-awal gimana? Awal marah karena beli terus gitu. Katanya benerin motor yang itu kok, pulang-pulang bawa motor yang baru gitu. Kan lebih bagus minta maaf daripada minta izin. Tapi sekarang minta izin. Ya karena kalau minta maaf dulu baru minta izin agak kurang enak gitu berantemnya. Jadi sekarang minta izin dulu. Kalaupun nggak diizinkan kita tetap beli. Baru minta maaf. Tapi kayak kemana-mana lebih seneng naik motor gitu ya Kak? Enggak sih, kalau ini biasanya karena di rumah kan supir lagi istirahat. Jadi aku ya kebetulan ya aku sebenarnya suka nyetir. Kalau nggak ada supir juga aku dari dulu nyetir sendiri, aku bawa motor sendiri. Seneng gitu aktivitas. Jadi kalau diem di mobil itu juga agak bosan kecuali ada PR dengan hafalin lagu atau yang lain-lain. Ya, Jadi rencana tur lagi sama Kak Duma ada nggak sih? ada setelah konser, aku mau konser di Malaysia 21 Oktober, jadi aku mau istirahat dulu persiapan, nanti habis itu kita baru. Bang Yud, terakhir Bang Yud, Ya. alasan kemarin Kak Duma sempat di salah satu konten di Bang Yud, kenapa sih nggak mau memiliki momongan lagi atau nambah? Enggak sih, waktu itu kita plan memang. Gimana kalau aku kan kayak aku bilang tadi eksekutor. Yes, ayo, enggak. Karena dulu tujuan kita memang dua kan. Kalau Tuhan kasih kita udah cewek sama cowok, udah gitu. Karena prinsipnya kita kalau udah ada cewek sama cowok udah cukup lah gitu. Kalaupun 3 itu maksimal karena anak pertama, anak tengah, anak terakhir gitu. Kalau udah 4 kan tengahnya ada 2 gitu. Kita agak-agak merasa kurang adil nanti. Jadi makanya aku tanya dia waktu itu, tapi melihat pertimbangan aku ngikut aja, kayaknya udah deh nggak usah gitu. Dulu kan 1-2 deket banget, capek banget, aku juga nggak tega ngelihat dia kayak gitu. Biar udahlah kita bisa kayak ini pacaran lagi, nanti jalan-jalan sambil nemenin anak, membesarkan anak gitu aja. Oke, makasih. Ya, makasih ya. Thank you, makasih.